Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan bersholawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe channel Langkah Kisah, agar setiap cerita penuh hikmah ini bisa sampai ke telinga dan hati kita semua. Pernahkah Anda membayangkan, seorang mantan pejabat berdiri di hadapan publik, diminta membuktikan kebenaran ijazahnya dari masa sekolah dasar hingga sarjana? Pagi itu, halaman gedung konferensi pers Bareskrim Polri sudah sesak oleh kerumunan. Wartawan memegang kamera, mikrofon, dan catatan. Masyarakat berdesakan di belakang garis pengaman, sebagian bahkan membawa poster bertuliskan tuntutan agar Mulyono membuka seluruh riwayat pendidikannya. Di tengah riuh itu, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pintu masuk. Dari dalamnya, Mulyono keluar perlahan. Mantan pejabat yang pernah dielu-elukan ini kini melangkah dengan wajah tegang. Tangannya menggenggam erat sebuah map coklat tebal, seolah di dalamnya tersimpan rahasia yang bisa mengangkat atau menghancurkan namanya. Sorotan kamera menembus wajahnya yang menunduk, seakan mencari celah membaca isi hatinya. Bisik-bisik publik mulai terdengar. Ada yang yakin ia akan membuktikan dirinya bersih. Ada pula yang percaya, inilah saat kebenaran mencabut topeng yang selama ini menempel. Beberapa hari sebelumnya, gelombang desakan datang dari berbagai pihak. Tokoh masyarakat, aktivis, bahkan akademisi menuntut agar Mulyono memperlihatkan seluruh ijazahnya secara terbuka. Selama bertahun-tahun, ijazah sarjananya dari sebuah universitas ternama di Jogja menjadi perbincangan hangat. Ada yang menyebutnya asli, ada yang bersikeras menyebutnya palsu. Hingga akhirnya, panggilan resmi dari Bareskrim Polri pun datang. Mulyono diminta hadir pada konferensi pers terbuka, membawa seluruh ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, hingga sarjana, untuk diperiksa dan diperlihatkan di hadapan publik. Dua penyidik bahkan mendatangi rumahnya di Solo. Dengan sikap tegas, mereka menyerahkan surat panggilan dan menyampaikan bahwa kehadiran Mulyono beserta dokumen asli pendidikannya adalah wajib. Mulyono terdiam beberapa saat, lalu mengangguk pelan. Ia berjalan menuju sebuah lemari kayu tua di ruang tengah. Tangannya terulur, meraih map tebal berdebu yang selama ini disembunyikan dari pandangan orang lain. Dan kini, ia berdiri di depan pintu gedung konferensi pers, siap melangkah masuk. Tidak ada jalan kembali. Di dalam ruangan, puluhan pasang mata telah menunggu, bersama rasa penasaran yang nyaris tak terbendung. Begitu Mulyono memasuki aula konferensi pers, suara kamera langsung berderap seperti hujan deras di atas atap seng. Puluhan wartawan berdiri di sisi kanan dan kiri, berlomba mendapatkan sudut terbaik. Di depan, meja panjang sudah disiapkan. Duduk di sana para penyidik Bareskrim, dua pakar dokumen forensik, dan seorang perwakilan dari universitas ternama di Jogja. Mulyono berjalan menuju kursi yang telah disediakan. Ia menaruh map coklat itu di meja, lalu duduk perlahan. Tangannya tetap menempel pada map tersebut, seakan tak ingin orang lain menyentuhnya sebelum waktunya. Penyidik utama membuka acara dengan suara lantang. Ia menjelaskan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk memeriksa secara terbuka dokumen pendidikan milik Mulyono. Semua proses akan dilakukan di hadapan media dan disaksikan publik. Tidak ada yang ditutupi, tidak ada ruang untuk keraguan. Silakan, Pak Mulyono, ucap penyidik, mempersilakan ia memulai. Mulyono membuka map itu dengan hati-hati. Kertas-kertas tua berwarna kekuningan tersusun rapi. Ia menarik dokumen pertama, ijazah sekolah dasar. Wartawan langsung berdiri, membidikkan kamera. Ahli forensik memeriksa sekilas, lalu mengangguk. Asli, katanya singkat. Selanjutnya, Mulyono mengeluarkan ijazah SMP. Sama seperti sebelumnya, dokumen itu diperiksa, dicocokkan dengan arsip, dan dinyatakan sesuai. Hal yang sama terjadi pada ijazah SMA. Publik yang menonton siaran langsung di luar gedung mulai bersorak lega. Sejumlah orang bahkan mengangkat tangan tanda puas, seolah ingin mengatakan bahwa semua kecurigaan hanyalah fitnah. Namun, suasana sedikit berubah saat penyidik berkata,
Sekarang, ijazah sarjana. Map itu kini hanya menyisakan satu lembar dokumen yang lebih tebal, dengan cap dan tanda tangan yang mencolok. Mulyono menatapnya beberapa detik sebelum mengangkatnya. Tatapannya kosong, namun tangannya tetap mantap. Begitu ijazah itu berada di tangan penyidik, kamera kembali meledak dengan kilatan. Wartawan mendekat sejauh diizinkan, dan layar proyektor di belakang mulai menampilkan gambar perbesarannya. Pakar dokumen forensik meraih mikrofon. Kita akan mulai pemeriksaan visual, ujarnya. Ia menunjuk pada lambang universitas yang tercetak di pojok atas. Wajahnya mulai berubah serius. Ini, menarik, ucapnya perlahan. Ruangan mendadak hening. Sorotan lampu diarahkan ke layar besar di belakang meja pemeriksaan. Gambar ijazah sarjana Mulyono membentang jelas di sana. Setiap detailnya diperbesar. Pakar dokumen forensik menunjuk ke bagian lambang universitas. Perhatikan baik-baik. Inilah lambang universitas tahun 1987 menurut arsip resmi. Ujarnya sambil menampilkan gambar pembanding di sisi kiri layar. Dan ini, ia menepuk gambar di sisi kanan, adalah yang tercetak di ijazah Mulyono. Perbedaan terlihat jelas. Bentuk garisnya lebih tebal, warnanya sedikit berbeda, dan ada huruf yang tidak pernah digunakan pada desain asli tahun itu. Ruangan mulai bergumam. Pakar itu melanjutkan, sekarang, tanda tangan rektor. Layar kembali berganti, menampilkan perbandingan tanda tangan resmi tahun 1987 dengan yang ada di dokumen Mulyono. Bentuknya hampir sama, namun sedikit lebih miring dan tidak rapi di bagian akhir. Ini mengindikasikan bahwa tanda tangan tersebut bukan hasil penandatanganan langsung, melainkan hasil reproduksi, jelasnya. Beberapa wartawan mulai mencatat cepat, yang lain merekam dengan lensa panjang. Dari kursinya, Mulyono tampak mulai gelisah. Kakinya bergerak pelan, seolah mencoba meredam kegugupan. Pemeriksaan berlanjut ke nomor seri ijazah. Pakar mengetik sesuatu di laptop, lalu menampilkan data arsip universitas. Nomor seri ini terdaftar atas nama lulusan lain. Tahun dan jurusan sama, tetapi pemilik aslinya bukan Mulyono. Hening panjang meliputi ruangan. Semua mata tertuju pada Mulyono, yang kini menunduk dalam. Penyidik mengetuk meja pelan, memberi isyarat agar pemeriksaan tetap berlanjut. Pakar forensik menutup penjelasannya dengan kalimat yang membuat udara di ruangan seolah membeku. Berdasarkan pemeriksaan awal, dokumen ini mengandung kejanggalan yang signifikan, yang tidak sesuai dengan ijazah keluaran tahun 1987. Di luar gedung, kerumunan mulai gaduh. Beberapa orang berteriak, ada yang mengangkat poster, dan sebagian justru diam mematung, mencoba memahami apa yang barusan terungkap. Di kursinya, Mulyono tetap tak berkata sepatah kata pun. Hanya genggaman tangannya di atas meja yang semakin erat, seolah menahan sesuatu yang nyaris pecah dari dalam dirinya. Begitu pakar forensik menyelesaikan ucapannya, ruangan konferensi pers langsung pecah oleh suara wartawan. Mikrofon-mikrofon menjulur ke arah Mulyono, pertanyaan dilontarkan bertubi-tubi. Pak Mulyono, apakah Anda tahu ijazah ini berbeda dari arsip resmi? Apakah ini ijazah palsu? Siapa yang membuat dokumen ini? Lampu kamera terus menyala, membuat suasana terasa panas dan menyilaukan. Mulyono menghela napas panjang, namun tetap diam. Matanya menatap meja, menghindari sorot kamera yang seakan ingin menembus pikirannya. Penyidik utama mengangkat tangannya, meminta semua pihak tenang. Kami akan melanjutkan pemeriksaan lanjutan secara teknis, namun untuk sementara, kami nyatakan dokumen ini memiliki indikasi kuat pemalsuan. Kata, pemalsuan, itu membuat riuh semakin tak terbendung. Beberapa wartawan berlari keluar untuk mengirim berita cepat. Di luar gedung, kerumunan mulai bergelombang. Terlihat beberapa orang melompat kecil sambil bersorak, sementara yang lain justru memasang wajah kecewa, tak menyangka mantan pejabat yang dulu dihormati kini berdiri di tengah tuduhan seberat ini. Dari sudut ruangan, seorang pejabat senior yang mengenal Mulyono sejak lama hanya menggeleng pelan.
Kalau benar ini palsu, habislah dia, gumamnya lirih. Di meja pemeriksaan, pakar dokumen mulai mengemasi alat periksa. Kami akan membawa dokumen ini untuk uji laboratorium lanjutan, katanya. Dua penyidik lalu memasukkan ijazah itu ke dalam map plastik transparan, menutupnya rapat, dan memberi segel resmi. Mulyono hanya menatap proses itu tanpa suara. Jemarinya mengetuk pelan meja di depannya, ritmenya tidak beraturan. Tatapan matanya kosong, namun di balik itu ada kegelisahan yang tak ia tunjukkan pada siapapun. Di luar, suara teriakan terus terdengar. Ada yang menuntut agar Mulyono langsung ditahan, ada yang meminta penyelidikan diperluas untuk mencari siapa pembuat dokumen tersebut. Sementara itu, di dalam ruangan, konferensi pers belum resmi ditutup. Semua menunggu satu hal, apakah Mulyono akan berbicara atau terus memilih diam. Penyidik utama memandang Mulyono dengan tatapan tajam. Pak Mulyono, publik menunggu penjelasan dari Anda. Apakah Anda bersedia memberikan pernyataan? Suasana hening. Hanya terdengar bunyi kipas angin di sudut ruangan yang berputar pelan. Semua kamera menyorot wajah Mulyono, berharap satu kalimat bisa keluar dari bibirnya. Namun ia tetap diam. Hanya matanya yang bergerak, menyapu ruangan, melihat satu persatu wajah yang menatapnya. Penyidik mencoba lagi. Apakah ijazah ini benar milik Anda? Atau Anda mendapatkannya dari pihak lain? Mulyono menghela napas, menegakkan tubuhnya, lalu menatap lurus ke depan. Bibirnya terbuka sedikit, namun tak ada suara keluar. Hanya gerakan menelan yang terlihat jelas. Seolah ada kata-kata yang terjebak di tenggorokannya, tapi tak berani melintas. Di luar gedung, teriakan massa terdengar semakin keras. Suara sirine mobil patroli yang berjaga di sekitar mulai bersahutan. Wartawan yang berada di luar berusaha menembus pagar pembatas, ingin melihat langsung reaksi Mulyono di dalam ruangan. Seorang penyidik lain akhirnya berkata, "Baik, jika tidak ada pernyataan, maka kami akan menutup sesi ini. Proses hukum tetap berjalan, dan hasil pemeriksaan laboratorium akan diumumkan segera." Ucapan itu disambut sorakan di luar. Beberapa orang bahkan meneriakkan kalimat pedas yang memotong udara siang itu. Mulyono tetap duduk, membiarkan semua suara itu lewat tanpa ekspresi. Penyidik memberikan isyarat kepada petugas untuk mengawal Mulyono keluar. Dua anggota kepolisian berdiri di sisi kiri dan kanan, membawanya menuju pintu belakang gedung, jauh dari kerumunan depan yang tak terkendali. Namun meski mencoba menghindar, berita sudah lebih dulu berlari. Setiap stasiun televisi mulai menayangkan tayangan langsung, memperlihatkan potongan gambar ijazah sarjana yang penuh kejanggalan itu. Di layar-layar kaca rumah warga, nama Mulyono kembali menjadi topik hangat, kali ini dengan beban yang jauh lebih berat daripada sekadar tuduhan. Pintu belakang gedung konferensi pers terbuka. Udara panas siang hari menyambut langkah Mulyono yang diapit dua petugas. Di luar, halaman belakang sudah dijaga ketat. Beberapa mobil dinas berjejer, siap membawanya pergi dari sorotan kerumunan depan. Namun, meskipun dihindarkan dari massa, kejaran media tidak berhenti. Sejumlah wartawan yang sudah menunggu di sisi belakang segera mengacungkan kamera dan mikrofon. Pak Mulyono, apa komentar Anda soal temuan ini? Apakah Anda akan mengakui ijazah itu palsu? Mulyono tetap bungkam. Wajahnya pucat, keningnya sedikit berpeluh. Ia masuk ke mobil dengan langkah berat, pintu ditutup rapat, dan kendaraan segera melaju keluar dari kompleks gedung. Di dalam mobil, suasana sunyi. Penyidik yang duduk di sampingnya membuka map catatan, menuliskan sesuatu. "Kami akan memanggil Anda kembali setelah pemeriksaan laboratorium selesai," ucapnya datar, tanpa menoleh. Sementara itu, di luar sana, suasana semakin panas. Siaran televisi menampilkan komentar dari pakar pendidikan, tokoh masyarakat, bahkan mantan kolega Mulyono. Ada yang menyayangkan, ada yang mengecam, namun ada pula yang berspekulasi bahwa Mulyono hanyalah korban dari permainan orang lain. Di rumahnya di Solo, beberapa tetangga berkumpul di depan pagar.
Mereka membicarakan kejadian itu dengan nada beragam, antara heran, kecewa, dan tidak percaya. Beberapa wartawan lokal mencoba mewawancarai keluarga, namun gerbang rumah terkunci rapat. Sore itu, media sosial penuh dengan potongan gambar perbandingan ijazah asli dan ijazah milik Mulyono. Tagar-tagar terkait namanya merajai trending topik. Setiap orang punya pendapat, setiap komentar menambah beban pemberitaan. Namun di balik semua kegaduhan itu, satu hal tetap menjadi misteri. Siapa yang membuat ijazah tersebut, dan bagaimana bisa sampai ke tangan Mulyono. Sementara malam mulai turun, gedung Bareskrim di Jakarta menyalakan lampu terang. Di salah satu ruang kerjanya, tim penyidik memandangi bukti-bukti yang baru saja disegel. Semua tahu, badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. Pagi berikutnya, Aula Bareskrim kembali dipenuhi awak media. Undangan resmi sudah disebar malam sebelumnya. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas ijazah sarjana Mulyono akan diumumkan. Para penyidik duduk berderet di meja depan. Di tengah, pakar forensik yang kemarin memeriksa dokumen membuka map bersegel. Wajahnya tegas, suaranya lantang ketika memulai. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap dokumen ijazah sarjana milik Mulyono, berikut hasilnya, ujarnya. Semua kamera langsung mengarah ke wajahnya. Pertama, kertas yang digunakan berbeda jenis dan kualitasnya dengan yang dipakai pada tahun 1987. Kedua, tinta cap dan tanda tangan menunjukkan umur yang lebih muda, diperkirakan dibuat tidak lebih dari 12 tahun lalu. Ketiga, nomor seri dokumen ini terdaftar atas nama orang lain di arsip universitas. Ruangan mendadak hening. Semua menunggu kalimat terakhir. Dengan demikian, kami menyatakan bahwa ijazah sarjana tersebut adalah dokumen palsu. Sekeliling aula langsung bergemuruh. Wartawan berebut mengajukan pertanyaan, kamera memotret tanpa henti, dan beberapa orang bersorak puas. Di luar gedung, kerumunan yang menonton lewat layar besar ikut riuh. Mulyono, yang duduk di kursi samping, menutup matanya sejenak. Sorot lampu kamera memantul di wajahnya yang pucat. Ia tidak berkata sepatah kata pun. Penyidik utama berdiri, mengumumkan bahwa kasus ini akan dilanjutkan ke proses penyidikan pidana. Kami akan memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk dimintai keterangan, termasuk kemungkinan adanya dalang pembuat dokumen ini, katanya. Kerumunan di luar mulai meneriakkan tuntutan. Suara-suara itu membentuk gelombang yang mengguncang udara siang itu. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, satu pertanyaan mulai bergema di benak banyak orang. Jika Mulyono hanyalah pengguna, siapa yang sebenarnya menjadi otak di balik ijazah sarjana yang mengguncang negeri ini? Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran berharga bahwa setiap kebohongan, sekecil apapun, pada akhirnya akan terungkap. Gelar, jabatan, dan pengakuan publik mungkin bisa dibeli dengan uang atau koneksi. Tetapi kehormatan dan kepercayaan tidak akan pernah bisa dibeli. Kehormatan hanya lahir dari kejujuran, kerja keras, dan integritas yang kita jaga seumur hidup. Saat kita memilih jalan yang salah demi keuntungan sesaat, kita sedang menanam benih keburukan yang suatu hari akan kita tuai. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa kejujuran mungkin tidak selalu membawa kita pada kesuksesan instan, tapi pasti membawa ketenangan hati dan keberkahan hidup. Sebaliknya, kebohongan mungkin memberikan kemudahan sesaat, namun akan menghantui dan menghancurkan di kemudian hari. Apapun alasan di balik perbuatan salah, kebenaran tetap akan mencari jalannya sendiri untuk muncul ke permukaan. Kita juga belajar bahwa orang-orang yang berani mengungkap kebenaran, meski berisiko besar, adalah pahlawan yang patut dihormati. Mereka mengajarkan kita arti keberanian dan tanggung jawab. Jika tidak ada yang berani bicara, kebohongan akan terus hidup dan merusak generasi berikutnya. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan kisah ini sebagai cermin untuk diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjalani hidup dengan kejujuran? Apakah kita berani berkata benar meski sulit? Dan yang terpenting, apakah kita siap mempertanggungjawabkan setiap langkah kita di hadapan Allah kelak? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita terus bersyalawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Langkah Kisah, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari kisah nyata penuh hikmah yang kami hadirkan.